Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review untuk penggunaan saya di ROM ROG yang terbaru. Dan ini di device wired ya. Jadi di penggunaan saya buat sosial media dan buat game. Dan saya sudah tes juga. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe home. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba review dikit ya untuk penggunaan saya. Di sini sebelumnya saya sudah tes untuk di game PUBG dan buat sosial media, dan di sosial media enak, di PUBG lumayan enak, tapi saya masih ngerasa ngeframe ya. Jadi walaupun layarnya sensitif dan di PUBG-nya ngeframe-nya kerasa banget ya. Dan kita lihatin nanti kernel bawaannya apa yang di ROM ini. Dan di sini juga Magisnya nggak bawaan ya, jadi saya nggak install modul apapun. Di sini belum saya install modul karena bawaan ROM sudah bisa unlock PUBG ya, sudah bawaan ROM-nya sudah unlock PUBG-nya. Jadi saya nggak pakai modul lagi untuk PUBG. Dan yang lainnya sih standar dari clock speed-nya karena ini pakai kernel dari di Eagle dan ini ternyata yang OC-nya ya. Jadi kalau dilihat clock speednya 221, biasa kalau yang standar tuh 180, GPU-nya 512, GPU sama aja, clock speed yang beda. Dan ini kernel yang OC, tapi walaupun yang OC ngeframe-nya masih kerasa banget ya kalau di penggunaan saya sih, kalau kalian nggak tahu guys. Dan di sini juga ada firmware-nya, tapi saya nggak pakai firmware guys. Dan untuk bahasa Indonesia ada patch bahasa Indonesianya juga ya. Cuman pas saya flash ternyata bahasa Indonesianya nggak muncul. Mungkin ada yang salah di bagian checklist bagian mount. Cuma saya belum coba lagi ya. Sebelumnya pas pertama saya sudah coba dan ternyata bahasanya nggak muncul walaupun ada patch-nya ya. Mungkin kalau kalian yang sudah flash pas pertama flash ROM, flash patch-nya juga ada yang sukses atau enggak, saya nggak tahu. Mungkin kalian bisa komen kalau ada yang sukses atau enggak, komen aja ya, biar kita tahu ada yang sukses atau enggaknya ya. Dan yang lainnya di sini kita buka di kayak tentang ponsel, opsi developernya, opsi developer itu belakangan. Dan di sini kernel bawaannya di Eagle versi 6 yang terbaru, dan ini yang OC ternyata kalau dilihat dari clock speednya di CPZ. Dan di sini enak buat sosial media ya, lumayan lah dibilang boros yang enggak, walaupun OC layar sensitif, wajar layarnya sensitif ya karena ini OC. Tapi untuk di game PUBG saya ngerasa ngeframe-nya tetap kerasa banget ya, nggak tahu kenapa, memang kerasa lah di penggunaan saya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari masih oke, buat game lumayan lah walaupun kerasa tetap bisa main tapi ya. Dan untuk penggunaan yang lainnya saya belum ada bug sih di sini, kayak penggunaan setting-settingan WiFi, Bluetooth dan lain-lain. Kamera juga normal. Dan ini versi di tanggal 22 beta kemarin ya. Dan kalau dilihat jaringannya, ini jaringannya nggak terlalu banyak, simple aja kayak gini doang. Dan ada AOD ya, cuma saya matikan AOD, dan untuk notifikasinya juga saya matikan karena saya nggak terlalu suka pakai ya. Double tapnya juga normal, double tap to sleep atau sama wake-nya juga normal. Di sini chargingnya kalian bisa pakai glow, tapi bebas sih, sesuai yang kalian suka aja. Dan yang lain display, nah di sini ada sedikit beda ya dari dark sama light. Jadi saya kalau pakai displaynya di sini untuk dark mode sama light-nya ya untuk terang. Dan yang lainnya kayak font, kita lihat fontnya cuma satu ya ternyata. Itu doang untuk di tampilan display. Dan di sini notifikasi dan control centernya biasanya di dalam display tapi sudah dikeluarkan sekarang. Dan saya pakai control center yang standar aja ya karena saya nggak terlalu suka pakai yang MIUI 12 yang terbaru, itu agak kurang serak kalau penggunaan saya sih, kalau kalian terserah. Dan di home screen-nya standar. Penggunaan memori kita lihatin nanti ya. Oke, ini dia guys penggunaan memorinya. Ini sudah saya bersihkan ya. Pas dibersihkan free-nya 1 GB dari RAM 3 ya. Jadi kayak gitu untuk free RAM-nya. Dan baterainya di sini 20% ya. Kita lihatin juga ntar penggunaan baterai saya guys. Untuk tema saya kirain ada ROG tema kayak di Note 8 saya, ternyata nggak ada ya. Dan di sini penggunaan baterainya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.
Guys, penggunaan baterai sisa 20% dan ini penggunaan saya buat sosial media dan game. Saya ngegame dari semalam. Dan kita lihat ya penggunaan baterainya aja langsung. Oke, ini dia penggunaan baterai saya. Waktu aktifnya ternyata 5 jaman ya, waktu aktif layarnya. Dan ini waktu dari terakhir ngecasnya kalau nggak salah 12 jam kurang. Dan di sini kita lihat penggunaan layarnya 5 jam. Dibilang hemat sih nggak hemat banget ya, cuma kalau dilihat dari penggunaan terakhirnya 12 jam lumayan lah. Dan untuk PUBG saya hampir 4 jam ya, jadi selama 4 jam kurang saya ngegame PUBG. Dan menurut saya ini buat PUBG lumayan lah, walaupun ngeframe-nya masih. Dan mungkin kalau kalian di room ini kalian bisa kernel yang lain kalian cobain ya, biar nggak ngeframe-nya. Kalau menurut saya nih ngeframe-nya kerasa banget kalau pakai kernel bawahnya. Dan yang lainnya sih standar ya, kayak special feature ini sama aja Game Turbo Video Toolbox ya, kayak gitu standar, nggak ada yang perbedaan. Dan yang lainnya sih sama aja, gestur normal, bahasa Indonesianya ternyata nggak ada ya, walaupun flash patch kalau di penggunaan saya nih. Tapi kalau kalian ada yang mau cobain atau gimana terserah aja sih. Dan yang lainnya juga normal ya, kayak penggunaan screen recordernya juga frame rate-nya 60 fps ya, dan ini masih oke, walaupun saya cobain di bawah 1 menit tapi masih normal aja. Dan kayak gitu doang penggunaan saya di sini, seluruhnya masih oke, masih normal untuk di penggunaan pribadi saya, kayak chatting, sosial media, streaming YouTube juga lumayan enak. Penggunaan musik juga ada retro musik. Dan next kita akan cobain kernel yang lainnya, tapi di sini kita akan cobain tes PUBG bentar. Oke guys, jadi kita akan tes bentar di PUBG ya, karena ini kita lihat bawaan ROM-nya untuk grafiknya. Ini bawaan ROM, tapi kalau pakai modul sebenarnya bisa, dan ini biasanya stabil di smooth extreme atau 60 fps. Audio HUD jadi kayak gitu doang, dan kita tes bentar untuk di penggunaan PUBG ya.
Oke guys, jadi untuk ngegamenya suhunya sampai 40 derajat kalau ngegame bentar ya, 5 menit 10 menit 40 derajat, dan ini normal aja karena ini kernel OC. Kalau bukan kernel OC mungkin masih 39-an mungkin ya, beda-beda tipis lah sebenarnya. Dan di sini buat game ya suhunya nggak cepat-cepat panas amat walaupun kernel OC, tapi di dalam game masih ngeframe ya, apalagi kalau lagi rame guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.